Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi pelajaran matematika peminatan kelas 12 kurikulum 2013 revisi ya. Dengan materi adalah kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Sebelumnya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat-sehat saja dan tidak terkontaminasi dengan penyakit yang lagi marak sekarang, yaitu COVID-19. Dengan menerapkan 3M ya, minimal 3M. Kalau ada 5M boleh, 3M juga boleh. Ya, kita masuk ke dalam materi. Kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Persamaan garing singgung grafik fungsi trigonometri. Jadi kesempatan ini kita bahas tentang cara menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri pada titik yang melalui grafik tersebut. Dengan menggunakan turunan fungsi, kita akan menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Langkah-langkah menentukan garis singgung fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Jadi langsung saja ya. Satu, tentukan dahulu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Misalnya titik X1, X2. Misalnya garis tersebut melalui titik 3,4, 5,0 atau min 1, min 3 atau min 1 atau min 5,7 misalnya. Itu contoh-contohnya ya. Tentukan turunan fungsi tersebut untuk menentukan gradien. Jadi untuk menentukan gradiennya itu diturunkan sekali, bukan dua kali sekali ya, turunan pertamanya. Turunan pertama dari sebuah fungsi itu merupakan gradien dari suatu persamaan garis singgung di titik di mana garis tersebut berada. Yang ketiga, tentukan garis singgung dengan memensubstitusikan nilai X yang ada pada titik singgung tersebut dengan fungsi turunannya M sama dengan f aksen X1. Jadi namanya saya singgung berarti cuma satu titik ya, menyinggung. Bukan dari dua titik, tapi satu titik singgung di titik X1. Jadi itulah gradien jika melalui titik X1 tersebut. Kemiringan kurva y x pada titik X, hanya titik X0, F0 adalah bilangan ya. Inilah M-nya itu, turunannya M itu fx0, limit fx0 tambah h kurang fx0 per h. Itu kan limit ya. Atau dalam turunan f aksen X sama dengan h menuju 0, fx tambah h dikurang fx per h. Jadi kita menyinggung kembali atau kembali mereview materi dasar tentang turunan. Ini berlaku kalau ada limitnya. Kalau tidak limitnya tidak ada, tidak punya garis singgung. Tapi karena di sini ada disyaratkan ada limitnya. Garis singgung pada kurva titik P adalah garis yang melalui P dengan kemiringan M. Ya, itu dengan kemiringan N. M. Ya, ini kemiringan ini atau kemiringan M. Yang keempat, menentukan dasar persamaan garis singgung menggunakan rumus dasar Y kurang Y1 sama dengan M kurang X kurang X1. Nah, contoh ini mereview kembali cari nilai M dari garis singgung di fungsi berikut. Nah, ini adalah fungsinya. Kita akan mencari garis singgungnya di X-nya sama dengan min 3. Fx sama dengan X ditambah 9 per X, X sama dengan min 3. Jadi dia menyinggung di titik X sama dengan min 3. Berarti kita cari turunan F ini dulu. Ya, limit Fx kurang Fx ditambah H kurang Fx per H. X tambah H ditambah X 9 per X kurang ditambah H kurang X ditambah 9 per X. Karena X ini tadi sini berarti X tambah H. Semua X ini ditambah H ya pada bagian pertama.
dari fungsi kemudian dengan fungsi yang sebenarnya. X ditambah 9 per X per H. Sesuai dengan rumus yang kita lihat tadi ya di halaman sebelumnya. Dengan rumus limit kita lanjutkan ya. Di sini X tambah H pangkat 2 kurang 9 per X kurang H. Kurang X kuadrat tambah 9 per X. Nah, jadi di sini X tambah H, kalau kuadrat ini X tambah H kuadrat dibagi dengan X tambah H, maka hasilnya adalah tetap ini. Jadi kita mencari ini untuk menyamakan penyebutnya agar bisa kita jumlah yang bagian pembilang. Begitu juga yang di kedua ini ya, X tambah X ditambah 9 per X. Agar mempunyai penyebut yang sama, maka ini X menjadi kuadrat. X kuadrat tambah 9 per X. Jadi saya biasa ajarkan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, menyamakan penyebut. Jadi inilah gunanya mengetahui hukum-hukum pecahan, penjumlahan pecahan, perkalian pecahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lain. X tambah H kuadrat kurang 9 per X ditambah H kurang X kuadrat ditambah 9 per X per H. Nah sekarang bagian sini karena tidak sama penyebutnya, caranya adalah dengan mencari KPK antara X dengan X tambah H. Tapi di sini kan bukan berupa bilangan, jadi kita cukup mengalihkan saja. Yang bagian pertama kita kali X sebagai penyebut dari yang bagian kedua ini. Kemudian yang bagian kedua kita kali X tambah H sebagai penyebut di X kuadrat tambah 9. Hasilnya adalah kita kali X di sini bagian depan, berarti mesti ada di bawahnya di sini X juga ya. X dikali dalam kurung X tambah H pangkat 2 ditambah 9 dalam kurung sini. Dikurang. Nah ini lagi X kuadrat ditambah 9 ini dikali dengan X kurang H. Jadi dikurang dalam kurung X tambah H dikali X tambah 2 tambah 9 per. Nah, hasil perkalian ini kan perkalian X dengan X tambah H sebagai penyebut per H. Selanjutnya di sini kita lanjut ya, X tambah X dalam kurung X tambah pangkat 2 tambah 9 dikurang X tambah 9 per H. Ini H-nya ini bisa ke sini karena dia sama pembagi. Misalnya 1/2 dibagi 3. Berarti 1/2 setengah dibagi 3 berarti menjadi 1/6. Nah begitu ya. Jadi harusnya memang menguasai penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian dari pecahan. Jadi kalau tidak mungkin kurang dimengerti ya. Tapi kalau sudah tahu ya minimal lolos dari pecahan di ujian sebelumnya ya. Tes-tes sebelumnya saya kira ini bisa dimengerti. Kita lanjut lagi. X dikali X tambah kuadrat. Ini kali masuk ya. Kali lagi masuk X tambah 9. Jadi hukum asosiatif ya yang harus dipelajari, asosiatif, distributif, saya juga lupa ya, asosiatif, distributif, komutatif ya. Komutatif artinya bisa dibalik bolak-balik gitu ya. Itu harus juga dikuasai agar bisa mengerti perkalian yang di sini. Nah, kemudian dikurang ini X tambah H dikali X kuadrat, ini X kuadrat dikali X tambah H, kemudian X tambah H, 9 dikali X tambah H per X dikali X tambah H per H. Lanjut lagi, terus X kali X tambah 9X, nah ini kan sudah dikali X 9X, ini juga X tambah per X tambah H, ini yang sama tadi yang depan. Nah ini lagi. Kita ini dikali min ya. Ini kali min X tambah ini hilang. Jadi sini plus jadi minus ya. Min dikali positif di sini menjadi minus. Minus dikali positif sini menjadi minus ya. Per X kali X tambah H kali H kali H. Jadi di sini kita akan masukkan X tambah H pangkat 2 itu. Jadi sudah pernah dipelajari juga sebelumnya menjadi X kuadrat di sini ya. Tidak ditampilkan ya, saya kira sudah dimengerti, jadi saya tidak perlu tampilkan, tinggal dimengerti saja ini.
X tambah H pangkat 2 artinya X kuadrat tambah 2 kali XH ditambah H kuadrat. Kemudian kita kali X lagi menjadi X pangkat 3 dikali 2X kuadrat H dikali dengan X ditambah XH kuadrat. Ditambah 9 kurang, nah ini lagi X kuadrat kali X berarti minus X pangkat 3. X kali kuadrat kali plus H berarti minus X kuadrat H. Kemudian min 9X min 9H per X kali X tambah H kali H. Setelah kita lihat X pangkat 3 bisa hilang, di sini plus di sini minus, hilang. Kemudian yang mana bisa lagi hilang? 2, nah ini ya, X H pangkat 2 di ini. X 2XH dengan X pangkat 2H bisa hilang 1 menjadi X pangkat X H per 2. X H pangkat 2 yang sudah tadi ya. X H pangkat 2 X H pangkat 2 ditambah 9X 9X nya juga 9H tetap ditinggal. X kuadrat H ditambah X H pangkat 2 ini sudah hilang tadi, yang ini sudah hilang tadi ya, jadi tinggal minus X kuadrat H ditambah X H pangkat 2 kurang 9H per ya, per X kali X tambah per H. Nah, sekarang yang ada unsur H bisa kita keluarkan. Nah, ini keluar H-nya. Ini X sudah ada H, berarti H keluar X kuadrat tambah XH. Ini ada H kuadrat, kita keluarkan 1 menjadi XH. Ini 9-nya kita keluarkan menjadi 9. Jadi di sini ada H. Nah, sekarang H-nya di sini ada di bawah. Ini hanya kita bisa hilangkan, sehingga tinggal X kuadrat ditambah XH dikurang 9. Artinya ada unsur di sini yang tidak ada H-nya. Disitulah maka kalau tidak ada unsur dan tidak ada H-nya, maka akan mendapatkan sebuah fungsi lain tanpa harus menjadi 0 per 0. Nah, makanya di sini kalau kita masukkan H langsung ke sini, H itu 0. X kuadrat ditambah X kali 0, 0. Dikurang 9 per X. Nah, di sini X tambah 0 berarti X kali X kuadrat. Jadi tinggal X kuadrat kurang 9. Ini bisa dipisah ya, X kuadrat per X kuadrat jadi 1 min 9 per X kuadrat. Jadi persamaan Fx atau M-nya itu pada persamaan tersebut adalah 1 dikurang 9X kuadrat. Nah, sekarang titiknya berapa? Nah, X-nya min 3. Berarti kita masukkan F aksan 1 dikurang 9 per X kuadrat. F min 3 sama dengan 1 dikurang 9 per min 3 kuadrat. Artinya 1 kurang 1. Ini 9 per 9 kan 1. 1 kurang 1 hasilnya 0. Maka gradiennya sama dengan 0. Kalau gradien sama dengan 0, maka dia garis lurus horizontal ya. Itu cerminannya. Ini kan sebenarnya hanya menyinggung bagaimana caranya mencari turunannya untuk M. Soal selanjutnya, nah ini baru soalnya tentang persamaan garis singgung fungsi Y sama 3 sin X di titik X sama dengan 0. Jadi pertama tadi itu sekedar review materi persamaan garis singgung secara umum di sebuah kurva dengan menentukan titiknya ya. Nah, sekarang adalah contoh dengan persamaan garis singgung, fungsinya merupakan fungsi trigonometri di titik X, 0. Jadi fungsi trigonometrinya di sini adalah Y sama dengan 3 sin X di titik X sama dengan 0. Kita lihat. Nah, langkah pertama yang tadi. Menentukan titik koordinat sebagai titik singgung. Untuk X0, maka Y sama dengan 3 kali sin 0. Jadi sin 0 itu sama dengan 0. Jadi 3 kali 0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh koordinat titik 0,0. Langkah kedua, menentukan gradien koordinat tersebut. Berarti kita turunkan konstanta itu tetap di depan. Fungsinya sin X itu yang kalau diturunkan adalah cos X. Sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi aksen sama dengan 3 kali cos X. Gradien garis singgung titik 0,0, M-nya adalah F aksen 0. Dari 3 dikali cos 0, 3 kali 1 sama dengan 3. Maka M-nya adalah 3. Langkah ketiga, menentukan persamaan garis singgungnya. Jadi persamaan garis singgung dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 ya.
Jadi Y kurangnya 1. Y satunya yang tadi, yang dari sini yang pertama, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian X1-nya juga diambil dari hasilnya adalah 0. Karena titik X-nya 0, dapat Y-nya 0. M-nya adalah 3, berarti 3 kali X kurang 0, Y kurang 0. Hasilnya adalah persamaan garis singgung fungsi Y sama dengan 3X. 3 sin X di titik X, 0 adalah Y sama dengan 3X. Ya. Y sama 3X. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 3X. Yang pertama, tentukan dulu titiknya. Dengan memasukkan titik ini X-nya, dapatlah Y. Yang kedua, tentukan turunannya. Dapatlah turunannya sama dengan 3 cos X. Jadi M-nya itu, gradiennya adalah 3 dikali cos 0, hasilnya adalah 3. Yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung di titik 0,0. Dan bergradien M sama dengan 3. Masukkan di rumusnya Y kurangnya 1 kali M dikali X kurang X1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 3X. Nah, inilah kita grafiknya ya. Inilah garis singgungnya. Maksudnya garis singgung di titik 0,0. Selanjutnya. Nomor 3. Tentukanlah persamaan garis singgung yang fungsi Y 2 sin X ditambah cos X. Nah, ini ada lagi dua persamaan trigonometri ya, sin X dan cos X di titik X, 0. Jawabannya, dikatakan persamaan kurva Y 2 sin X tambah cos X. Nah, lagi-lagi di titik 0 ya. Langkah pertama, seperti tadi, untuk X 0, Y-nya dapatnya berapa? Dapatnya 2 sin 0 ditambah cos 0 sama dengan 2. Kali 0 tambah 1, hasilnya 1. Sehingga diperoleh titik koordinat 0,1. Langkah kedua, menentukan gradien. Nah, turunan, Y aksen. Sin X turunannya adalah cos. Cos itu adalah turunannya adalah min. Jadi Y aksennya sama dengan 2 kali cos X dikurang sin X. Garis singgung di titik 0. Ya, titik 0,1 di sini ya. 0,1. M of F aksen 0 dapat 0 kurang sin 0. 2 kali 1 kurang 0 sama dengan 2. Berarti gradiennya adalah 2. Yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung. Ya. Persamaan garis singgung di sini titik 0,1. Jadi tadi itu bukan 0,0 ya, di bawah yang sebelumnya. Yang ini ya. Ini harusnya di sini 0,1 ya. Jadi persamaan garis singgung adalah Y kurang Y1 M kali X kurang X1. Jadi seperti sebelumnya, masukkan saya titiknya dan M-nya. Y1-nya 1. X1-nya 0. Gradiennya M-nya 2. Berarti Y kurang 1 sama dengan 2 kali X kurang 0. Atau Y kurang 1 sama dengan 2X. Y sama dengan 2X tambah 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Jadi mudah kita menentukan gradien. Atau apa namanya, garis singgungnya. Dengan mengetahui gradien dan titik-titik yang ada. Yaitu titik X dan Y. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya. Jadi titiknya di titik 0,1. Dapat garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Ya, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.